Bayangkan sebuah ruang pengadilan. Di sana, seorang hakim duduk dengan wajah dingin dan tatapan yang menghakimi. Di depan meja pengadilan, seorang terdakwa berdiri dengan kepala tertunduk, gemetar ketakutan. Sang hakim membacakan daftar panjang kesalahan, kegagalan, dan kelemahan terdakwa tanpa putus. Gak ada pengacara yang membela, gak ada interupsi. Hanya ada vonis bersalah yang dijatuhkan berulang-ulang dengan kejam. Sekarang, mari kita buka tirai ilusi itu bersama-sama. Ruang pengadilan itu sebenarnya nggak berada di gedung pemerintahan manapun. Ruang pengadilan itu berada di dalam kepalamu. Dan yang paling tragis adalah kamu adalah hakim yang kejam itu, sekaligus terdakwa yang malang dan tak berdaya. Pernah nggak sih kamu menyadari seberapa keras dan ketatnya caramu berbicara pada dirimu sendiri? Saat kamu melakukan kesalahan kecil di tempat kerja atau ketika sebuah hubungan yang kamu perjuangkan berantakan, suara apa yang pertama kali terdengar di dalam hatimu? Apakah suara yang memeluk dan menenangkan? Atau suara sinis yang berbisik, "Tuh kan, benar, kamu itu memang bodoh deh. Kamu gak pernah berhasil. Pantas aja orang-orang meninggalkanmu." Kita seringkali memperlakukan diri kita sendiri dengan standar kelayakan yang sangat tidak manusiawi. Kita menjadi kritikus internal yang paling sadis bagi jiwa kita sendiri. Self-criticism yang tak pernah tidur. Kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita dengan alasan mereka hanya manusia biasa. Namun kita menolak memberikan pengampunan yang sama pada manusia yang tiap hari kamu lihat di cermin, yaitu dirimu. Kita mengutuk kegagalan masa lalu kita seolah-olah kita yang sekarang harus bertanggung jawab atas ketidaktahuan kita yang dulu. Selamat datang kembali di ruang refleksi kita, di jalan afirmasi. Malam ini, atau di detik manapun kamu memutuskan untuk mendengarkan ini, mari kita ketuk pintu ruang pengadilan di dalam kepalamu itu. Kita nggak datang ke sana untuk melawan sang hakim dengan kemarahan, melainkan untuk membawakannya secangkir teh hangat, memintanya meletakkan palu sidangnya, dan mengajaknya berdamai. Tarik napasmu dalam-dalam, rasakan udara masuk memenuhi rongga dadamu dengan kelembutan, dan hembuskan perlahan-lahan. Biarkan bahumu turun, kendurkan ketegangan di rahangmu. Di ruang yang aman ini, gak ada yang sedang menilaimu. Mari kita duduk bersama, merefleksikan luka batin kita, dan belajar bagaimana cara mengubah suara hati yang keras menjadi sebuah pelukan welas asih yang menyembuhkan. Mengapa kita begitu fasih dalam membenci diri sendiri? Dari mana asal-usul suara keras yang selalu mengkritik setiap langkah kita? Psikologi modern seringkali menemukan bahwa suara kritikus internal kita sebenarnya adalah gema dari masa lalu. Ia adalah kumpulan dari kalimat-kalimat penghakiman yang pernah kita terima dari orang lain. Mungkin dari orang tua yang terlalu menuntut, guru yang keras, teman-teman sekolah yang merundung kita, atau penolakan-penolakan menyakitkan dari orang yang kita cintai. Ketika kita masih kecil dan rapuh, kita nggak memiliki benteng pertahanan untuk menyaring kata-kata buruk itu. Akibatnya, kita menelannya bulat-bulat, menginternalisasikannya, dan menjadikannya sebagai suara hati kita sendiri. Kita tumbuh besar dengan keyakinan palsu bahwa jika kita bersikap keras pada diri sendiri, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kita takut jika kita memaafkan diri kita sendiri, kita akan menjadi malas, manja, dan mengulangi kesalahan yang sama. Kita mengira cambukan self-criticism adalah bahan bakar untuk kemajuan kita. Namun, mari kita evaluasi ini bersama-sama dengan penuh kejujuran di ruang refleksi ini. Apakah cambukan itu benar-benar membuatmu bahagia? Atau justru membuatmu hidup dalam kecemasan kronis, ketakutan akan kegagalan, dan rasa lelah yang tak pernah usai? Ketika kamu selalu menyalahkan dirimu atau kegagalan masa lalu, kamu itu sedang melakukan sebuah ketidakadilan yang besar. Kamu yang sekarang, dengan segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang kamu miliki hari ini, itu sedang menghakimi dirimu yang dulu yang bertindak dalam keterbatasan, ketidaktahuan, dan kepanikan.
Ingatlah, dirimu yang dulu itu mengambil keputusan tersebut karena itulah satu-satunya cara yang ia ketahui saat itu untuk bertahan hidup. Ia nggak berniat merusak masa depanmu. Ia hanya sedang kebingungan. Sama halnya ketika kamu menerima penolakan dari orang lain. Kritikus internalmu itu akan langsung melompat pada kesimpulan bahwa kamu ditolak karena kamu cacat, karena kamu nggak menarik, atau karena kamu nggak berharga. Kita membiarkan opini orang lain menjadi palu hakim yang menentukan nilai intrinsik jiwa kita. Mari kita hentikan siklus penyiksaan batin ini detik ini juga. Tubuh dan jiwamu itu telah berjalan sangat jauh melewati berbagai penolakan, kegagalan, dan malam-malam yang penuh air mata. Menghukum dirimu atas hal-hal yang gak bisa kamu ubah di masa lalu itu adalah bentuk kekejaman batin yang paling sia-sia. Jiwamu gak membutuhkan cambukan lagi. Itu udah penuh dengan luka di masa lalu. Jiwamu saat ini itu membutuhkan sebuah perban, minyak hangat, dan suara yang berbisik, "Gak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu tahu saat ini." Lebih dari 2500 tahun yang lalu, di bawah rindangnya pohon Bodhi, para leluhur kita di timur itu telah memetakan obat penawar paling mujarab untuk menyembuhkan suara hati yang keras ini. Dalam psikologi kuno Buddha, terdapat sebuah pilar agung tentang cinta kasih yang disebut dengan karuna. Karuna itu seringkali diterjemahkan sebagai welas asih atau compassion. Namun, esensinya jauh lebih aktif daripada sekadar rasa kasihan. Karuna adalah getaran jantung yang muncul ketika kita melihat penderitaan, yang disertai dengan hasrat yang mendalam untuk meringankan penderitaan tersebut. Menariknya, dalam tradisi kuno ini, sebelum kamu bisa memancarkan karuna atau welas asih kepada seluruh makhluk di dunia, kamu wajib memancarkannya kepada satu makhluk terlebih dahulu. Siapa makhluk itu? Yaitu dirimu sendiri. Self-compassion. Mereka memahami sebuah hukum spiritual yang absolut. Kamu nggak akan pernah bisa memberikan air dari sebuah sumur yang kering. Kamu nggak akan bisa mencintai orang lain dengan tulus jika di dalam hatimu sendiri ada perang saudara yang berkecamuk tanpa henti. Bagaimana cara mempraktikkan karuna kepada diri sendiri saat kritikus internal kita itu mulai berteriak? Para tetua bijak itu mengajarkan kita sebuah perumpamaan yang sangat indah. Mereka mengajarkan kita untuk menganggap diri kita sendiri, terutama bagian dari diri kita yang melakukan kesalahan atau sedang terluka karena penolakan, sebagai seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Coba deh kita visualisasikan ini bersama di dalam benak kita. Bayangkan ada seorang anak kecil yang berusia 1 tahun. Ia sedang mencoba berdiri, mengambil satu langkah kecil, lalu tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai hingga lututnya memar. Apa yang akan kamu lakukan sebagai orang dewasa yang melihat anak itu? Apakah kamu akan berdiri ke depannya, berkecak pinggang, menatapnya dengan kemarahan, dan berteriak, "Kamu ini bodoh sekali, jalan aja gak bisa. Dasar anak gak berguna, pantas aja kamu jatuh." Kan gak mungkin ya kalau kita ngomong kayak gitu. Itu ketindakan yang gila dan kejam, karena kita tahu bahwa seorang anak kecil kan belum bisa berjalan ya, butuh proses. So, yang kamu lakukan secara instan pasti berlari ke arah anak itu, berlutut di sampingnya, mendekapnya ke dalam pelukanmu yang hangat, mengusap air matanya dan berkata dengan suara yang paling lembut, "Oh sayang, gak apa-apa, jangan nangis. Jatuh itu hal yang biasa saat belajar. Mari kita coba lagi bersama deh." Nah, gitu kan? Biasanya kalau kita sama anak kecil itu kita akan mengeluarkan suara yang lembut. Lalu, mengapa ketika anak kecil di dalam dirimu, bagian dari dirimu yang rapuh, yang sedang belajar menavigasi kehidupan yang rumit ini, jatuh dan melakukan kesalahan, kamu justru memilih untuk menjadi orang dewasa yang kejam? Mengapa kamu mencaci makinya? Mengapa kamu gak memperlakukannya dengan kelembutan yang sama seperti kamu memperlakukan anak kecil yang jatuh tadi? Setiap kali kamu melakukan kesalahan atau gagal dalam pekerjaan atau ditolak dalam cinta,
itu hanyalah tanda bahwa kamu adalah manusia yang sedang belajar berjalan di atas medan kehidupan yang baru. Kamu belum pernah hidup di usia ini sebelumnya. Kamu belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Kamu sedang bereksperimen, dan kesalahan adalah bukti otentik bahwa kamu sedang mencoba. Karuna adalah keputusan untuk menurunkan ego orang dewasamu yang kaku, lalu memeluk erat anak kecil di dalam dirimu yang sedang ketakutan itu. Ini adalah seni meletakkan tanganmu di atas dadamu sendiri saat batinmu terluka, dan berbisik pada diri sendiri, ini adalah momen penderitaan memang. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Semoga malam ini aku bisa memperlakukan diriku dengan kebaikan dan kelembutan. Jika kita melangkah ke tradisi mistis Sufi untuk memperdalam refleksi kita, kaum Sufi melihat bahwa ego manusia seringkali menginginkan kesempurnaan yang semu. Kita ingin dilihat sebagai makhluk yang tanpa cacat, tanpa kegagalan dan selalu kuat. Namun, para guru Sufi justru melihat bahwa kesempurnaan sejati manusia itu seringkali ditemukan di dalam titik-titik kerapuhannya. Jalaluddin Rumi, dengan kearifan batinnya yang selalu mampu menyentuh esensi luka batin kita, itu pernah menuliskan sebuah kalimat pendek yang legendaris. Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu. Di budaya yang berbeda, di Jepang misalnya, para pengrajin kuno menghidupkan filosofi Rumi ini dengan melalui sebuah seni memperbaiki keramik yang rusak yang disebut kintsugi. Ketika sebuah mangkuk atau cangkir teh yang berharga jatuh dan pecah menjadi kepingan-kepingan, orang-orang biasa mungkin akan membuangnya ke tempat sampah karena menganggapnya udah cacat dan nggak berharga lagi. Namun, seorang empu kintsugi itu akan mengumpulkan kepingan itu dengan penuh rasa hormat. Mereka nggak menggunakan lem transparan untuk menyembunyikan retakannya. Mereka justru menyambungkan kembali pecahan-pecahan tersebut menggunakan pernis khusus yang dicampur dengan bubuk emas murni. Hasil akhirnya adalah sebuah mahakarya baru. Mangkuk itu nggak lagi sama seperti semula, namun ia menjadi jauh lebih indah, lebih unik, dan jauh lebih berharga daripada saat ia baru keluar dari pabriknya. Retakan-retakan emas itu menceritakan sebuah kisah tentang kehancuran, ketahanan, dan kelahiran kembali. Kerapuhannya nggak lagi disembunyikan, ia dipamerkan sebagai lambang kehormatan. Malam ini, saat ini, kapanpun kamu mendengarkan ini, mari kita belajar menjadi seorang empu kintsugi bagi jiwa kita sendiri. Kegagalan masa lalumu, penolakan yang membuat hatimu hancur, kekhilafan yang kamu sesali, itu semua adalah retakan-retakan pada keramik jiwamu. Jangan coba menyembunyikannya dengan kepalsuan atau topeng ketangguhan yang melelahkan. Dan yang paling penting, jangan mengutuk retakan itu. Tuangkan emas murni welas asih ke atas retakan-retakan tersebut. Sadarilah bahwa luka-luka itu nggak membuat nilaimu berkurang sebagai manusia. Justru melalui luka-luka itulah kamu belajar menjadi pribadi yang lebih berempati pada penderitaan orang lain. Melalui kegagalan itulah kamu mendapatkan kebijaksanaan yang gak bisa dibeli di sekolah manapun. Retakanmu itu adalah tanda bahwa kamu telah berani hidup secara otentik, berani mengambil resiko, dan berani mencintai meskipun akhirnya harus terluka. Tanpa retakan itu, jiwamu akan menjadi keras dan kedap air. Retakan itulah yang membuat cahayamu bisa memancar keluar dan membuat cahaya kebaikan alam semesta bisa merembes masuk ke dalam ruang terdalam hatimu. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita yang dipenuhi dengan ekspektasi sosial? Jawabannya adalah melalui radical acceptance, penerimaan secara radikal. Penerimaan radikal bukan berarti kamu menyerah pada kelemahanmu dan berhenti berusaha untuk tumbuh. Penerimaan radikal itu adalah sebuah keberanian untuk melihat dirimu saat ini dengan segala sejarah masa lalumu, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, lalu berkata tanpa ada rasa benci, "Inilah aku yang sekarang. Ini adalah titik awal perjalananku." Memaafkan dirimu yang masa lalu berarti kamu menerima fakta bahwa kamu gak bisa mengubah apa yang udah terjadi.
Berhentilah memutar kembali film masa lalu di dalam kepalamu sambil berharap endingnya akan berubah. Skenario itu udah final. Yang bisa kamu ubah adalah bagaimana caramu memperlakukan dirimu hari ini atas apa yang terjadi di masa lalu. Ketika suara kritikus internalmu mulai berbisik dengan nada yang keras, jangan melawannya dengan berteriak balik. Itu hanya akan menciptakan kebisingan baru di dalam kepalamu. Cukup sapa suara itu dengan kelembutan seorang pengamat. Katakan padanya, aku mendengar suara kecemasan lagi nih. Aku mendengarkan suara ketakutan akan kegagalan lagi nih. Terima kasih udah ngingetin, tapi malam ini aku memilih untuk mempercayai bahwa aku udah aman. Lepaskan hakmu untuk menghakimi dirimu sendiri. Kamu bukan hakim bagi dunia, dan kamu jelas bukan hakim bagi jiwamu sendiri. Tugas tunggalmu di dunia ini adalah menjadi saluran bagi kehidupan, untuk mengalami, untuk belajar, dan untuk mencintai. Dan proses belajar itu selalu melibatkan kesalahan, harus diakui itu. Jika kamu nggak pernah melakukan kesalahan, artinya kamu nggak pernah mencoba hal baru yang menantang kapasitas dirimu. Mari kita ambil keputusan bersama di ruang refleksi ini untuk mengakhiri gencatan senjata dengan diri sendiri. Berhentilah menjadi musuh terbesar bagi manusiamu sendiri. Jadilah sahabat terbaik bagi dirimu. Ketika seluruh dunia menolakmu atau mengkritikmu, pastikan bahwa di dalam hatimu sendiri ada sebuah rumah yang selalu hangat, aman, dan siap menerimamu tanpa syarat apapun. So, di penghujung video ini, bayangkan bahwa palu sidang di dalam kepalamu telah diletakkan. Ruang pengadilan itu kini telah berubah menjadi sebuah taman yang sejuk dan dipenuhi bunga-bunga teratai welas asih. Mari kita posisikan tubuh kita dalam kondisi yang paling rileks dan penuh penghormatan pada diri sendiri. Letakkan kedua telapak tanganmu di atas dadamu, tepat di atas jantungmu yang telah berdegup dengan setia melindungimu sejak hari pertama kamu terlahir ke dunia ini. Rasakan kehangatan telapak tanganmu merembes masuk ke dalam tulang dadamu. Tarik napas dalam-dalam dengan penuh cinta kasih. Rasakan udara murni menyembuhkan setiap luka di dalam paru-parumu. Dan hembuskan perlahan-lahan. Lepaskan seluruh sisa-sisa penghakiman dan kebencian pada diri sendiri. Ikuti kalimat-kalimat afirmasi penerimaan radikal ini di dalam keheningan jiwamu yang paling suci. Biarkan kata-kata ini menjadi benih emas yang menyatukan kembali setiap kepingan jiwamu yang retak. Aku memaafkan diriku yang masa lalu atas segala ketidaktahuannya. Dan aku berterima kasih karena ia telah berjuang untuk menghantarkanku sampai ke detik ini. Aku melepaskan standar kesempurnaan palsu dan memilih untuk memeluk kemanusiaanku yang penuh dengan warna dan proses belajar. Ketika aku melakukan kesalahan, aku tidak akan mencaci maki diriku. Aku akan memeluk diriku dengan kelembutan seorang ibu kepada anaknya. Aku menerima penolakan dari luar tanpa membiarkannya merusak nilai luhur yang ada di dalam jiwaku. Aku menerima setiap retakan di dalam diriku sebagai tempat masuknya cahaya kebijaksanaan dan cinta sejati. Tarik napas kembali, biarkan energi karuna, energi welas asih kuno itu mengalir memenuhi seluruh pembuluh darahmu. Dan hembuskan dengan senyuman kecil di bibirmu, lepaskan palu hakimmu selamanya. Kamu adalah mahakarya Kitsugi yang sedang berjalan. Kamu tidak cacat, kamu hanya sedang berproses. Dan di mata alam semesta, jiwamu yang bernapas saat ini itu udah sangat indah apa adanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk duduk dan berdamai dengan dirimu sendiri di jalan afirmasi. Jagalah anak kecil di dalam dirimu dengan penuh kasih sayang. Sampai kita bertemu lagi di ruang refleksi selanjutnya. Selamat beristirahat di dalam pelukan welas asihmu yang tanpa batas.